Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam podcast syariah, bincang tentang muamalah. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, Ustadz Muhammad Ridho, SE MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah khair ya. Padat jadwalnya, padat kegiatannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, dan berkah dan jazakumullah khairan atas kehadiran di podcast pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz, kita hari ini bincang tentang apa yang sering kita dapatkan di tengah masyarakat terkait dengan arisan. Mungkin banyak hal aktivitas masyarakat itu terkait dengan arisan. Makanya mungkin hal-hal apa yang nanti perlu kita gali dari arisan itu sehingga arisan itu memang betul-betul memberikan manfaat dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran secara syariah. Baik, kita mulai tentang apa sebenarnya arisan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan arisan, ini memang merupakan satu bentuk muamalah muasirah kontemporer yang kita kenal di zaman kita ini. Banyak dilakukan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Betul. Kalau dulu arisan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, karena makanya sebagian ulama menyebutkan jam'iyah al-muwaddafin, jadi kumpulan orang-orang yang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membeli sesuatu, kemudian mereka harus patungan dan bergiliran untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Kan begitu sebetulnya. Awalnya. Makanya disebut perkumpulan orang-orang lemah atau miskin. Barat mereka pengen satu barang, misalkan motor, tetapi duitnya kurang. Tapi ada 30 orang yang duitnya kurang semua. Makanya sudah kita giliran dapatnya. Maka kemudian dikumpulkan uangnya dengan nilai yang sama, maka kemudian diundi dengan Qur'ah, maka kemudian dapatlah salah satu secara bergilir. Nah ini kemudian menjadi arisan. Tapi kalau akad yang sesungguhnya terjadi dalam arisan itu sebenarnya ya akad qard, utang piutang. Karena ketika ada 100 orang misalkan dia arisan, tiap orang bayar 10.000, berarti ada sekitar 10 juta. Kemudian dapatlah salah satu, maka berarti 99 orang itu ngutangi yang satu orang itu. Jadi ketika mereka bayar misalkan 100.000, ada 100 orang dapat 10 juta, maka yang 99 orang itu ngutangi yang satu orang itu. Maka sebenarnya ini akad utang piutang. Cuman secara bergilir. Maka para ulama zaman sekarang itu banyak menyebutnya sebagai al-qard at-ta'awun. Qard, utang piutang yang lebih ditekankan kepada saling tolong-menolong di antara mereka, siapa yang lebih dulu diutangi. Ditetapkan dengan cara Qur'ah atau undian. Berarti akadnya sama dengan akad utang piutang. Akad sama dengan utang piutang. Apa saja saat itu? Kenapa? Akadnya itu umpamanya dalam konteks utang piutang itu dengan arisan itu. Pertama begini, karena ini akad utang piutang, maka hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah berkaitan dengan kaidah dalam utang piutang. Kita tahu dalam utang piutang itu kullu qardin jarrun naf'an fahuwa riba, bahwa dalam utang piutang ini merupakan akad tabarruat, akad sosial, di mana ada kaidah dan ketentuan yang harus diperhatikan, maka tidak boleh kemudian melanggar arisan ini dari kaidah-kaidah utang piutang. Maka syarat-syarat dalam utang piutang, tidak boleh mengambil manfaat, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam arisan. Dan berlaku juga di arisan. Berlaku juga dengan arisan. Maka nanti kita sebutkan tentang kesalahan-kesalahan di dalam arisan. Meskipun sebenarnya secara hukum arisan sendiri itu para ulama memang berselisih pendapat. Apakah arisan itu haram atau arisan itu mubah, halal, boleh. Nah, tapi saya lebih condong pendapat ulama yang mayoritas yang mengatakan bahwa arisan itu hukumnya mubah, boleh. Karena ini adalah akad utang piutang. Meskipun ada sebagian ulama itu berpendapat arisan ini merupakan akad utang piutang yang terkandung beberapa hal yang dianggap menyimpang dari kaidah syariat.
seperti yang difatwakan oleh contohnya misalkan ulama zaman sekarang itu Syekh Sholeh Al Fauzan, itu berpendapat bahwa arisan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada bai'atani fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi, di mana transaksi yang terjadi adalah saya akan ngutangi jenengan, kalau jenengan dapat, tapi jenengan harus ngutangi saya kalau saya yang dapat. Seolah-olah itu bagian dari sebuah 2 transaksi dalam 1 transaksi. Meskipun tidak diucapkan ya. Kenapa? Meskipun tidak diucapkan. Karena itu kan akan berlaku otomatis nanti dia akan ganti gitu ya. Paling tidak tersirat itu akadnya seperti itu. Nah, alasan kedua beliau adalah karena dalam arisan itu merubah tujuan utama dari utang piutang. Orang ngutangi orang itu tujuannya adalah membantu orang, bukan kemudian dia tujuan ikut arisan itu siapa tahu saya yang dapat, kan itu kan. Nah, itu dianggap merubah tujuan utama dari akad qard, utang piutang itu. Tapi kan juga itu membantu yang membutuhkan sebetulnya kan? Ya makanya kemudian dianggap dalam akad tersebut mengambil manfaat. Tapi fatwa beliau ini dibantah oleh gurunya sendiri ya. Gitu. Oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah, itu bahwa ini tidak tepat fatwa beliau. Kata beliau bahwa dalam arisan itu tidak ada 2 transaksi dalam 1 transaksi, karena posisi orang kalau ngutangi berarti dia nggak sedang diutangi. Kalau dia diutangi berarti dia tidak mengutangi. Makanya ini sebetulnya adalah bukan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Kedua, masalah tujuan utama ya, sebetulnya ketika orang ikut arisan itu sebenarnya tujuannya juga yang dapat ya kita utangi lah gitu. Kalau ternyata yang dapat saya, ya jangan utangi saya. Sebenarnya juga tidak merubah tujuan utama dari ngutangi itu menolong di antara saling kerelaan. Saling kerelaan. Maka ya itu dianggap tidak ada masalah oleh beliau. Kemudian dianggap mengambil manfaat itu ya selama arisannya itu tidak ada terkandung unsur yang haram, maka nggak ada masalah. Gitu ya. Cuman begini, arisan yang kita maksud adalah arisan yang murni ya. Artinya setiap orang membayar yang sama, total yang didapatkan dengan total yang disetorkan itu juga sama. Dan tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, Ustaz. Seperti itu. Dari situ Pamannya sekarang kita bahas tentang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan arisan ini. Tadi kan memang yang disetor sama, dapatkan sama, sehingga tidak ada tambahan-tambahan. Atau mungkin yang lain, Ustaz, apa kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat terkait dengan arisan? Berkaitan dengan arisan ini memang modelnya di masyarakat itu macam-macam ternyata. Jadi ketika kita bahas arisan, ternyata arisan ini bentuknya yang berkembang di masyarakat itu macam-macam. Bahkan saya pernah mendapatkan satu lembaga keuangan itu juga mengadakan arisan, tapi setelah saya lihat ini bermasalah arisannya. Itu ya di sebuah lembaga keuangan syariah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sudah dikoreksi. Nah, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk macam-macam itu kan kita dapati ada arisan lelang. Lelang ada itu model arisan lelang. Kemudian ada arisan sistem gugur. Kalau dia dapat nggak bayar lagi. Gitu. Kemudian ada arisan berantai. Kalau dia bisa mencari orang sekian orang untuk ikut arisan, dia nggak usah bayar. Seperti multi level itu ya. Seperti multi level. Nah, kemudian ada arisan murni yang biasa umum dilakukan terjadi. Nah, maka arisan dengan sistem lelang itu jelas tidak boleh. Modelnya gimana nih sistem lelang? Sistem lelang itu yang kami dapati di lapangan itu adalah siapa yang memberikan harga pelelangan paling tinggi itu yang mendapatkan lebih dahulu. Jadi misalkan ketika ada komunitas arisan motor, ini biasanya yang sering terjadi. Katakanlah setiap orang bayarnya sama, tapi nanti motor itu dibuka siapa yang mau memberikan harga pelelangan yang lebih tinggi. Maka orang yang pengen menang otomatis dia akan memberikan harga lelang yang lebih tinggi. Meskipun nanti dia juga akan membayar sesuai dengan jumlah kesepakatan. Otomatis yang terjadi kalau dia sering nggak ikut lelang atau dia mengalah terus, aku dapatnya belakang nggak apa-apa. Itu nanti total biaya arisan yang harus dikeluarkan itu berbeda dengan yang menang lelang. Yang menang lelang lebih awal itu nanti yang jatuh uangnya untuk disetorkan itu jauh lebih besar daripada yang
di belakang. Di belakang. Nah, otomatis secara bahasa ini jelas terjadi riba. Karena begini, bahasa sederhana, tolong yang menang lelang saya dulu, ya. Dengan saya memberikan harga paling tinggi, nanti kalian kan berarti ngutangi saya. Saya rela bayar lebih tinggi daripada panjenengan-panjenengan yang dapatnya belakangan. Sehingga bahasa sederhana, nilai motor yang kemudian didapatkan oleh orang belakang itu sebagian ditanggung oleh orang yang dapatnya di awal. Ya. Kenapa dia mau menanggung? Karena dapatnya lebih awal. Kenapa dia mau dapatnya apa yang harus konsekuensi yang terjadi pada orang tersebut ketika dia harus mendapatkan di awal? Ya, dia harus membayar sejumlah uang lebih tinggi daripada yang dapat belakangan. Itu ya. Bahasa sederhana, tak utangi jenengan, tapi jenengan nanti saya biaya motornya lebih rendah. Enggak apa, nanti yang nanggung saya. Berarti kan dia mengambil manfaat. Padahal kaidah utang piutang itu, setiap utang apapun tidak boleh mengambil manfaat yang dipersyaratkan di awal, baik yang utangi maupun yang diutangi. Nah, itu terjadi dalam sistem lelang. Ya. Arisan lelang ya? Arisan lelang. Gitu arisan lelang. Kemudian yang kedua, arisan sistem gugur. Ya, nah, ini juga tidak benar. Karena modelnya, itu nanti model sistem gugur seperti apa? Ya, jadi misalkan dia ikut, dia akan mengajak banyak orang untuk ikut arisan. Nanti yang dapat sudah nggak bayar lagi. Ya. Oh gitu, sekali bayar. Dia ikut, sekali bayar, lalah keluar, ya sudah, dia dapat sejumlah uang arisan itu, tapi nggak bayar lagi. Entah gitu, dengan konsekuensi mencari orang, itu kadang-kadang seperti itu. Makanya modelnya berkembang macam-macam. Nah, ini jelas tidak boleh. Ini kan masuk nanti arah maisir, perjudian. Dia mempertaruhkan uang untuk ikut arisan. Kalau dia nggak pernah dapat atau dapatnya lama, ya berarti bayarnya lebih banyak. Ya kan itu. Kalau dapatnya awal, yang bayarnya lebih sedikit. Tetap yang dirugikan yang belakang berarti. Ya, makanya itu yang kemudian menjadi sistemnya qimar atau perjudian. Kemudian ada yang sistem berantai tadi. Mencarikan orang, nanti dia nggak bayar kalau dapat sekian orang. Ini sudah arahnya ke money game. Money game ya. Ya, money game ini sudah juga tidak boleh. Ya. Nah, maka yang dibolehkan para ulama itu adalah arisan yang murni. Ya, di mana setiap orang membayar uang yang sama, diundi secara adil, dan mendapatnya pun sesuai dengan total yang nanti akan disetorkan. Ya, itu yang dibolehkan. Oke, Ustaz, tadi ada 3 hal ya yang mungkin tidak dibolehkan. Satu, model lelang. Yang kedua, sistem gugur, kemudian berantai. Kalau model lelang tadi kan jatuh pada riba. Kalau sistem guguran di perjudian, kalau berantai tadi money game. Ini memang banyak terjadi di masyarakat, Ustaz, ya, semacam ini. Oh, banyak ya. Terutama yang lelang itu motor ya. Lelang motor ya. Itu banyak ya. Dulu teman-teman juga sering gitu, dia model lelang kemudian bayar lebih tinggi, dia dapat gitu. Ternyata itu nggak boleh dia. Nggak boleh. Karena ada tambahan-tambahan dan dia mendapatkan manfaat di situ. Termasuk pula yang sering terjadi di arisan-arisan terutama di masyarakat, itu ini yang paling banyak malah. Dan ini tidak boleh. Yaitu ketika orang mendapatkan arisan, dia ketempatan. Sehingga dengan ketempatan itu, ini dianggap oleh para ulama berarti yang ngutangi tadi mengambil manfaat atas orang yang diutangi. Contoh misalkan ya, ada 100 orang bayar 100.000, saya dapat 10 juta. Maka kemudian 99 orang secara tersirat atau kesepakatan di antara kita, jangan dapat berarti besok jangan ketempatan. Jangan ngasih makan kita besok ketempatan, ngasih makan kita di rumah jenengan. Itu nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Sama saja begini. Jangan tak utangi, tapi besok nraktir saya loh ya. Oh gitu ya. Kan bahasanya sama sebenarnya. Syarat gitu ya? Iya, itu syarat, nggak boleh. Ya, makanya cara merubah atau menghilangkannya sebenarnya cukup sederhana. Karena arisan itu biasanya mengikut dalam sebuah kegiatan, entah rapat RT, entah PKK, entah pertemuan keluarga. Maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan. Arisan silahkan berjalan, tapi nggak usah ketempatannya didasarkan dapatnya arisan. Toh semuanya juga akan pasti ketempatan. Kan gitu, tinggal dirubah. Misalkan sudah ketepatnya diurutkan nomor anggota yang paling tua, sudah selesai. Arisan. Perkara nanti apa ketempatan itu ngasih makannya ditanggung semua sama sohibul bait, itu nggak ada masalah. Itu ya. Diurutkan gitu ya. Atau diundi sendiri, ketempatannya diundi sendiri.
arisannya dapat nggak ada kaitannya dengan ketempatan. Baik, jazakallahu khairan. Ya. Menarik Ustaz, masalah arisan panjang ya, Masya Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat kadang kita anggap sederhana, ternyata ada kekeliruan-kekeliruan di situ. Ya, makanya banyak. Ya, baik, terakhir Ustaz, mungkin apa hikmah yang bisa kita ambil dari arisan yang ada di masyarakat secara murni ini? Ya, sebetulnya karena arisan ini adalah utang piutang, maka tentu kita kembalikan kepada konsep core bahwa kita itu sebenarnya dalam hidup ya memang tidak dianjurkan utang. Ya, kalau memang tidak ada kebutuhan. Tetapi kata para ulama, kalau memang orang-orang itu punya kebutuhan, misalkan ya, wah kita ini butuh modal, butuh uang ya untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih maksimal dengan uang yang lebih banyak, sudah kita adakan arisan. Kalau itu bermanfaat, misalkan ada 30 orang pengusaha bakso pentol misalkan ya, kemudian wah kita kalau keliling terus kayak gini berat ini, kita harus punya konter, kita harus mengembangkan, tapi nggak ada modal, sudah kita 30 orang iuran, kita arisan, tiap orang katakanlah 500 ribu, nanti dapat 15 juta, nyewa tempat, bisa buka secara bergiliran sampai semuanya bisa sukses. Nah ini bagus sebetulnya, menolong, ini saling menolong di antara mereka. Baik, ya. Jazakallahu khairan Ustaz, luar biasa ilmu yang diberikan kepada kita semuanya, dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada di masyarakat, sehingga arisan betul-betul murni untuk menolong saudara kita yang mereka memang membutuhkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.